Sama juga kalau yang sedang berpacaran. Kalau wanita yang sedang menggoda laki-laki, yang wanita ini pun ada strategi. Gimana cara strategi dia supaya akhirnya yang dia mau tackle itu akhirnya dia suka. Sama juga yang laki-laki pun ada strategi. Jadi semua kalau kita buat sesuatu itu mesti ada strategi. Kan? Nah, tapi pagi ini saya mau sharing dengan semua jemaat Tuhan di sini. Apa strategi yang bagaimana? Apa dan bagaimana strategi Yesus? Nah, ini yang saya ingin supaya kita pelajari pagi ini. Apa strategi atau bagaimana strategi Yesus untuk menyebarkan Injil atau membangun gereja Tuhan di muka bumi ini? Nah, inilah yang saya ingin supaya kita dengar dan kita simpan dalam hati. Bagaimana strategi Yesus ini? Sehingga dari 11 murid sampai sekarang kerajaan yang dibangun oleh Yesus di muka bumi ini tidak pernah tergoncang. Jadi dengarkan baik-baik apa strategi Yesus supaya gereja Tuhan tetap kuat. Gereja Tuhan ini akan tersebar luas sampai ke ujung bumi. Ada 2 strategi yang Yesus lakukan. Dan strategi ini dia nyatakan itu di dalam Kisah Para Rasul. Inilah strategi, plan induk, strategi utama Yesus supaya gereja Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Gereja adalah satu-satunya alat di tangan Tuhan yang dipakai Tuhan memberitakan kerajaan Allah. Dan sangat menarik kalau kita perhatikan mulai dari ayat 2 sampai ayat 8 ada 2 strategi yang Yesus lakukan. Yang pertama itu adalah persiapan strategi. Ini boleh kasih pindah-pindah sudah itu. Saya sengaja tidak mau lihat di belakang. Tapi saya nampak, oke. Pindah terus sudah. Saya tidak pakai ini. Harap yang bagian teknisian di sana, saya mau cakap saja. Oke. Strategi pertama yang Yesus lakukan, yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, yaitu mesti ada persiapan strategi. Ada persiapan. Yang kedua, bagaimana praktik pelaksanaan misi Yesus itu. Yang dia sampaikan kepada murid-murid Yesus. Sama juga dengan kita pada hari ini. Ini adalah strategi Yesus. Tapi juga menjadi strategi gereja. Bagaimana membangun gereja. Bagaimana Injil ini dapat disebarkan. Bagaimana kita menjadi saksi bagi Kristus. Sebelum kita sampai kepada praktik misi Yesus itu, kita karena belajar, kita ambil tahu apa persiapan strategi. Dan ini penting bagi kita. Yang pertama itu adalah persiapan strategi yang pertama. Kita boleh lihat itu di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Waktu Yesus mati, kemudian dia menyatakan diri lagi. Berulang-ulang dia menampakkan diri. Hari ini sebenarnya menurut dalam kalender Yahudi itu hari ini adalah hari Pentakosta. Hari ini, tarik ini. Itu adalah satu sejarah kemunculan, terbentuknya gereja. Terjadi pencurahan Roh Kudus di kalangan rasul-rasul. Strategi persiapan yang Yesus beritahu kepada murid-muridnya adalah Yesus meneguhkan keyakinan mereka. Itu strategi pertama. Kalau kita membaca di ayat 3e, Yesus mengukuhkan mental. Sebab ini sangat penting. Mesti mental itu
pikiran itu mesti ada kekuatan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan begini. Yesus selalu berulang-ulang. Dia menyatakan diri. Dia bangkit dan 40 hari dia menyatakan diri. Kenapa? Bukan suka-suka Yesus menyatakan diri itu. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, sebenarnya tujuan Yesus itu adalah dia meyakinkan murid-murid Yesus bahwa ini aku adalah Allah yang berkuasa. Aku bukan hanya manusia biasa. Aku adalah Allah yang berdaulat. Yesus sedang mengukuhkan keyakinan murid-murid Yesus. Sebab kenapa? Kalau seseorang biarpun jadi orang Kristen, kalau dia tidak ada keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mudah saja dia tinggalkan imannya. Sebab Yesus tahu setelah Yesus terangkat ke surga, yang akan berlaku, mereka akan menghadapi cabaran. Maka pertama strategi persiapan Yesus sebelum mengutus mereka adalah mental itu mesti kuat dulu. Sama juga dengan kita. Kalau kita sendiri pun tidak yakin selamat, bagaimana Anda bergairah atau bersemangat memberitakan Injil? Yang pertama itu adalah kita mesti yakin dulu. Kita yakin kita ini selamat. Kalau Tuhan panggil kita, kita yakin kita ada keselamatan. Maka itulah yang Yesus tanam dalam hati murid-murid. Misi keyakinan itu. Jadi bagaimana dengan kita hari ini? Masih ada yang tidak yakin dan keselamatan? Masih ada? Kalau tiba-tiba Tuhan, tiadalah istilah tiba-tiba lah. Tuhan datang, atau Tuhan lupa kasih bangun kita pagi-pagi. Adakah keyakinan kita bahwa kita memiliki keselamatan? Orang yang betul ada keyakinan memiliki keselamatan, dia tidak akan meninggalkan imannya. Maka inilah strategi persiapan Yesus ini. Dia kuatkan mental mereka dulu. Supaya bila mereka berhadapan dengan cabaran, mereka tidak berubah hati. Itu persiapan pertama. Itu yang ditanamkan oleh Yesus kepada gerejanya. Yesus sedang menghapus perasaan pikiran yang mereka mengalami keadaan trauma. Kenapa mereka trauma? Karena guru yang mereka agung-agungkan, yang mereka ikuti selama Yesus masih hidup. Mereka nampak Yesus tersalib. Kemudian dia dikubur. Mereka pasti ada pengalaman itu. Rasa kecewa. Tapi disinilah Yesus membangkitkan keyakinan mereka. Bahwa tidak sia-sia, tidak percuma mereka beriman kepada Yesus. Hari ini satu pelajaran penting bagi kita. Kita mesti ada kekuatan, ada keyakinan dalam hati. Itu yang membuat orang berani memberitakan Injil. Saya sendiri yakin, bagaimana Anda bersemangat beritakan Injil, Anda sendiri pun tidak yakin selamat. Nah, ini Yesus tahu bagaimana murid-murid Yesus pada ketika itu. Itu pertama. Kedua, strategi persiapan Yesus adalah penyelarasan visi. Itu visi mesti selaras dengan visi Tuhan. Bukan visi Tuhan di visi gereja B. Tidak. Yesus mesti selaraskan visi kepada gereja. Kalau kita lihat di ayat 3b. Yesus berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Apa tujuan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah? Supaya gereja punya visi yang sama. Yaitu kerajaan Allah. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus mengalihkan fokus murid kepada politik duniawi ke agenda kekal Allah. Yesus sedang menyelaras, menyesuai. Sebab
visi orang-orang Yahudi ketika itu, mereka sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Mereka dijajah. Jadi tujuan mereka supaya merdeka itu dari sudut politik. Tapi Yesus tujuannya datang ke dunia bukan soal politik. Tentang kerajaan Allah. Yesus mengajar kepada murid-muridnya, inilah tujuan saya datang ke dalam dunia ini. Jadi jemaat Tuhan, sangat luar biasa cara Yesus mempersiapkan gereja. Termasuk kita pada hari ini. Sebenarnya inilah strategi gereja yang sangat penting bagi kita. Saya ingin katakan kepada kita bahwa strategi tanpa doktrin atau pengajaran yang benar akan membawa kepada kesesatan. Saya mau ulangi ini. Strategi tanpa doktrin atau pengajaran yang benar akan membawa kepada kesesatan. Pastikan pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kerajaan pribadi. Inilah yang Yesus tanamkan dalam hati, dalam pikiran murid-murid. Visi itu misi selaras dengan visi Tuhan. Itu persiapan. Pertama, kukuhan kekuatan mental murid-murid. Kedua, menyatukan visi, menyelaraskan visi. Dan yang ketiga, yaitu kepemimpinan rohani. Ini juga yang Yesus lakukan. Yesus tanamkan kepada kehidupan murid-murid pada ketika itu. Kepimpinan rohani yang dimaksudkan di sini adalah Yesus memberikan perintahnya kepada melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam gereja tidak bergantung kepada karisma manusia semata-mata. Tidak. Tetapi bimbingan Roh Kudus. Jadi setiap keputusan yang strategi ini dalam hidup atau gereja mestilah lahir dari kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Saya yakin gereja ini Tuhan pakai. SIB, Glow, Serdang dipakai Tuhan. Ini persiapan-persiapan strategi yang Yesus lakukan. Dan yang keempat ini ya, yang menarik di sini. Ini saya sendiri alami dalam pengalaman hidup saya sebagai hamba Tuhan. Kesabaran strategi. Apa yang saya maksudkan? Sebab kalau di ayat 4, Yesus melarang, jangan dulu kamu pergi di Yerusalem. Kamu tunggu dulu Roh Kudus turun. Sebab kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Jadi yang Yesus tanamkan, ajarkan kepada murid adalah strategi kesabaran. Misi bersabar. Jangan cepat-cepat. Saya ada pengalaman dalam perjalanan hidup sebagai hamba Tuhan. Ada masa-masa kadang-kadang kita dicabar. Kadang-kadang kita rasa seperti kita ini tidak ada nilai. Seolah-olah kita ini diremehkan. Tapi bila kalau kita memberi respon dengan seolah kita mau melawan, mungkin akan sesuatu yang tidak baik terjadi. Tapi saya selalu memilih, saya diam. Diam ini pun satu strategi nih. Bila ada orang yang membuat sesuatu yang tidak baik kepada kita, kita memilih untuk diam. Diam, Tuhan, apakah maksudmu ini? Apa maksudmu sehingga saya mengalami cabaran, penderitaan seperti ini? Diam ini juga satu strategi. Tidak semestinya dengan berterus terang atau melawan dengan kata-kata. Apalagi dengan kekerasan. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka menantikan janji Bapa. Ini Yesus sedang melatih ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan.
Yesus tahu bahwa bertindak tanpa kuasa, atau dengan kata lain tanpa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, hanya akan membawa pada keletihan. Kita akan letih sebab kita dengan kekuatan sendiri. Jadi kadang-kadang kita perlu yang berdiam diri. Kalau ada orang yang mengkritik kita, ada juga strategi kita diam. Akhirnya mereka pun bosan. Percuma saja saya buat ini. Dia tiada respon pun. Nah. Oke. Satu, Yesus melatih mental. Kedua, penyelesaian visi. Ya. Ketiga, bimbingan rohani. Dan yang keempat itu adalah strategi kesabaran. Ini penting bagi kita. Sebelum sampai ke strategi pelaksanaan. Sekarang kita lihat apa strategi pelaksanaan yang Yesus ajarkan. Ini adalah plan induk besar Yesus Kristus bagi gereja. Kita lihat di ayat 8. Kalau di ayat 8, saya baca di ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat Tuhan, sebelum kita sampai di tahap di mana kita memuliakan Tuhan, kita ingat yang 4 perkara tadi itu perlu ada di dalam diri kita. Bagaimana kita memuliakan Tuhan, sedangkan diri kita sendiri belum dipersiapkan. Maka strategi supaya gereja Tuhan memuliakan Tuhan, itu 4 perkara yang Yesus tanamkan, ajarkan. Itulah cara mempersiapkan gereja supaya gereja memuliakan Tuhan. Nah sekarang yang kedua, strategi pelaksanaan atau pergerakan. Pelaksanaan misi Yesus. Seperti yang dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Setelah dipersiapkan, Yesus memberikan satu peta jalan bagaimana kemuliaan Tuhan itu harus tersebar secara berperingkat. Ini pun strategi Yesus. Yang pertama dia katakan di Yerusalem. Dan ini sangat menarik. Kenapa harus di Yerusalem? Kenapa tidak terus ke Yudea atau Samaria? Pada waktu murid-murid menerima kuasa, waktu Roh Kudus turun, karena itulah sumber kuasa murid-murid Yesus supaya mereka pergi memberitakan Injil, yaitu kuasa dari Roh Kudus. Maka pertama itu harus dimulai di Yerusalem. Dan ini pun bukan sekadar penulis Kisah Para Rasul dia tulis begitu saja. Siapakah Yerusalem ini? Apa itu Yerusalem? Apa maksud Yesus mengatakan Yerusalem? Yerusalem ini membawa maksud begini. Murid-murid Yesus atau rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus adalah mereka yang tinggal di Yerusalem. Murid-murid Yesus ini, mereka ini saling kenal baik ini. Tahu apa kegemaran makanan, mereka saling tahu dari segi komunikasi sama bahasa. Mereka tahu orang ini siapa. Sebab satu tempat. Sama juga dengan kita kan, kalau kita dengan satu kampung, kita tahu orang itu dari A sampai Z. Bagaimana orang itu? Jadi Yesus memulai pelaksanaan misi itu bermula dari Yerusalem. Saya tidak tahu di manakah Yerusalem Anda pada hari ini. Tapi Yerusalem ini berbicara tentang orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita itu adalah keluarga kita. Sama seperti gembala sidang. Yang paling dekat dengan gembala sidang itu adalah dia punya istri. Anak-anaknya. Istri tahu
suaminya itu apa kegemarannya, apa dia punya kegemaran kesukaan makanan, apa hobi, sama ada badminton kah, main golf. Tahu kan? Jadi Yerusalem ini berbicara tentang orang yang paling dekat dengan kita. Yang orang itu kita tahu, orang itu pun tahu dengan kita. Maka Yesus mengajarkan kepada gereja, kalau kita memuliakan Tuhan harus bermula dari orang yang paling dekat dengan kita. Yaitu dalam keluarga. Ingat, Yesus tidak suruh, oh pergilah ke ujung bumi. Tidak, Yesus mengajarkan kamu harus bermula di Yerusalem. Yerusalem ini bagi kalau kita yang bekerja, Yerusalem itu mungkin saja rekan-rekan Anda di tempat kerja. Kalau yang masih pelajar, Yerusalem itu adalah rekan-rekan Anda yang sesama di kelas. Bagi yang berkeluarga, Yerusalem itu adalah suamimu, istrimu, anak-anakmu. Maka saya katakan pelayanan yang paling menuntut integriti pelayanan adalah pelayanan pada orang yang paling dekat dengan kita. Menuntut integriti pelayanan. Siapa orang tahu siapa kita? Yang paling kenal saya selain Tuhan itu istri saya. Ini yang disebut dengan integrity lokal ini. Keluarga kita, community yang terdekat. Yesus mengajar rasul-rasul, Yesus mengajar murid-murid. Sebab di Yerusalemlah mereka tinggal. Sebab disinilah integrity paling diuji. Orang yang tahu kita. Siapa kita? Memuliakan Tuhan itu harus bermula di rumah. Amin. Memuliakan Tuhan itu harus bermula dengan rekan-rekan yang paling dekat. Jangan mimpi memuliakan Tuhan di Hawaii. Tidak paling dekat pun kita tidak memuliakan Tuhan. Jadi kesaksian global itu bermula dari karakter lokal. Itu yang pertama, Yerusalem. Berapa menit nih Pastor? Kalau sudah sampai, terus doa penutup saja ini. Kalau sudah habis. Kadang-kadang yang di beberapa gereja itu kan, kalau sudah tinggal 5 menit dia kasih tiang di sana. Terus saya kasih habis saja itu. Strategi pelaksanaan yang kedua, selain daripada Yerusalem, yaitu di Yudea. Yudea ini pun, memang Yudea ini berbicara tentang yang bukan di tempat sendiri, mulai di tempat lain, atau di kampung lain, atau di daerah lain, atau orang yang bukan satu kampung dengan kita. Atau dengan kata lain, Yudea ini adalah rekan-rekan yang mana kita punya budaya yang sama, tapi di tempat yang lain. Di sini juga Yesus memberi perintah. Bukan saja di Yerusalem kamu menjadi saksi. Bukan saja di Yerusalem kamu memuliakan Tuhan. Kepada rekan-rekan kamu yang ada di sana. Di tempat yang agak jauh di mana kita berada. Yang orang-orang Sabah, kamu ada di Semenanjung. Ini adalah Yudeamu juga. Kamu menjadi saksi di tempat ini. Atau rekan-rekan kalau kamu itu agak kesar, Ben. Kita menjadi saksi di sini. Kadang-kadang Yudea itu para teolog mengatakan zon selesa. Kadang-kadang kita akan mengabaikan orang yang dekat dengan kita. Orang yang kita kenal tapi kita abaikan. Tapi Yesus juga memerintahkan kamu mesti menjadi saksi di Yudea. Di tempat lain. Dan yang ketiga, ini yang sangat penting bagi kita juga, yaitu Samaria.
Kalau kita mengkaji siapa Samaria ini, kadang-kadang kita tidak susah. Ini Samaria ini siapa? Samaria ini adalah kecukan, perkongsian orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Maka lahirlah anak mereka yang disebut dengan orang Samaria. Orang Samaria ini ratusan tahun bermusuhan dengan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi menganggap orang Samaria ini, mereka ini kelas 2. Terjadi permusuhan, perselisihan, tidak ngam. Sebab mereka merasakan bahwa orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah golongan kelas 2. Yesus mengajar kepada murid-murid, orang yang paling kamu tidak suka, orang yang paling tidak suka dengan kamu, mesti kamu memuliakan aku di tempat itu, kata Tuhan Yesus. Mereka lah yang kita akan jangkau dengan Injil. Inilah strategi misi Yesus. Kalau kita kembali kepada persiapan tadi kan, kalau mental itu tidak kuat, nampak saja orang yang berhutang tidak pernah bayar-bayar, kita marah tuh. Mana lagi kita ingat beritakan menjadi saksi kepada mereka. Samaria adalah tembok prasangka. Samaria mewakili orang yang kita tidak suka atau musuh kita. Tetapi dengan pengajaran Yesus ini, Yesus meruntuhkan yang namanya rasisme itu. Dendam, membeza-bezakan ras. Yesus, ini semua strategi Yesus. Bagaimana gereja ini akan terus berkembang. Dan terakhir, di dalam pembacaan kita tadi, Yesus katakan, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, kemudian di Yudea, lepas Yudea di Samaria, dan terakhir itu ujung bumi. Tidak ada lagi selain ujung bumi, di surga saja. Kita tidak perlu bersaksi sudah di surga, tidak perlu sudah itu. Jadi ujung bumi ini membawa maksud, inilah visi tanpa batas. Ini visi Tuhan tanpa batas. Rupanya inilah plan induk, strategi Yesus. Gereja bukan klub yang eksklusif. Tetapi gereja adalah untuk setiap suku dan setiap bangsa. Di era digital ini, semua info hanya di ujung jari. Ini kita adalah, kalau saya katakan ini saya punya versi saja. Mungkin yang lain punya versi lain. Kita adalah masyarakat digital. Semua info itu ada di ujung jari. Jadi saya katakan kita ini masyarakat digital ini. Ujung bumi itu di ujung jari. Maksudnya, untuk kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi, gunakanlah media sosial. Menyebarkan nilai kerajaan Allah. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Visi Tuhan itu tidak terbatas. Mulai dari orang yang paling dekat, orang yang agak jauh dengan kita, mungkin sama bahasa tapi di lain tempat. Juga orang yang paling memusuh kita, yang kita tidak senang. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi inilah strategi pelaksanaan misi Yesus. Tapi sebelum sampai ke ujung bumi, kita mesti dipersiapkan dulu. Dan gereja ini kadang selalu setiap ada apa itu? Saya murid Yesus kan? Itu juga strategi gereja. Itu penekanan
Saya tidak tahu apakah penekanan di situ, tapi penekanan yang penting itu adalah mistik kekuatan mental itu yang melayani. Sama seperti yang Yesus lakukan. Maka saya simpulkan pada pagi hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai ayat 8 mengajar kita bahwa memuliakan Tuhan itu bermula dari lokal sampai ke ujung bumi. Kita memerlukan persiapan. Kita memerlukan kesabaran. Kita memerlukan bimbingan Roh Kudus supaya kita benar-benar memuliakan Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan, siapapun kita, adakah kita sudah, hati kita rindu memuliakan Tuhan, mulai dari orang yang paling dekat dengan kita, yang kenal dengan kita. Sebab itu menuntut integriti pelayanan. Mari seluruh jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Saya membawa kita dengan pujian, kita menyembah Tuhan. Minta maaf saya tidak beritahu tadi yang kita akan ada lagu selepas khotbah. Saya senang dengan lagu Aku Mau Cinta Yesus Selamanya. Haleluya.